Salam, selamat datang di podcast Guru Pak Masa Kini. Hari ini kami akan mendiskusikan atau kami akan membahas tentang menjadi guru Pak yang profesional di era digital. Bersama saya Agnes Bolodadi dan hari ini saya ditemani oleh Juwita Natalia. Halo Juwita. Halo Agnes, shalom semuanya. Saya senang sekali untuk mengikuti diskusi hari ini. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah partner diskusi saya hari ini. Dan hari ini tuh kami akan mendiskusikan satu topik, yaitu menjadi guru PAK yang profesional di era digital. Teman-teman, mohon diikuti ya, karena ini adalah topik yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita atau bagi mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon guru ataupun kita yang sebagai guru pendidikan agama Kristen. Nah, terus ikuti podcast kami dan hari ini kami akan memulai diskusi kami tentang menjadi guru PAK yang profesional di era digital. Nah, menurut Juwita, apa tantangan terbesar bagi guru PAK di era digital saat ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Kalau menurut saya tantangan terbesar guru PAK di era digital saat ini itu cukup banyak, di mana peserta didik itu sangat dekat dengan gadget dan media sosial. Nah, mereka ini lebih tertarik bermain HP daripada belajar atau mereka membaca Alkitab. Wow, ya benar sekali. Jadi guru PAK itu harus lebih kreatif dalam menyiapkan materi pembelajaran supaya tetap menarik bagi peserta didik. Karena jikalau guru PAK tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini, maka pembelajaran yang terjadi atau materi-materi yang disajikan oleh guru itu akan membuat peserta didik menjadi bosan. Ya, kalau menurut saya di era digital saat ini guru PAK itu perlu menggunakan teknologi atau perkembangan teknologi itu seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Juwita tadi, bahwa guru PAK itu harus kreatif. Jadi dalam era digital saat ini guru PAK itu harus lebih kreatif dalam menyiapkan materi. Ada banyak yang menjadi alat peraga atau ada banyak yang menjadi media yang harus digunakan oleh guru pendidikan agama Kristen agar tetap menarik perhatian peserta didik, agar peserta didik tidak keasikan sendiri atau peserta didik tidak sibuk sendiri, melainkan perhatiannya lebih terfokus pada materi yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Kristen itu sendiri. Nah, lalu menurut Juwita, bagaimana cara guru pendidikan agama Kristen agar tetap profesional di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini? Oke. Menurut saya guru PAK itu harus mau belajar teknologi. Misalnya menggunakan media pembelajaran itu seperti video, Canva, Quizzes. Tetapi yang paling penting itu guru PAK itu harus memiliki karakter Kristiani dan dia itu harus menjadi teladan. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan pernyataan saudari Juwita, atau saya sangat setuju dengan respons bahwa profesionalnya seorang guru itu bukan hanya sekedar dia pintar tentang teknologi, bukan hanya sekedar pintar tentang menggunakan teknologi, akan tetapi yang paling penting adalah guru PAK harus mampu menunjukkan sikap sabar, teladan, jujur, dan mampu bertanggung jawab dalam proses terjadinya pembelajaran atau dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Karena sikap yang demikian adalah dasar yang paling utama dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Kristen dalam proses pembelajaran, sehingga guru pendidikan agama Kristen bukan saja menjadi sumber ilmu, bukan saja sekedar mentransfer pengetahuan terhadap peserta didik, akan tetapi peserta didik dapat mencontohi setiap karakter dan sikap dari seorang guru itu sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Juwita, menurut Juwita, apakah dengan perkembangan teknologi saat ini apakah dengan perkembangan teknologi saat ini membantu guru pendidikan agama Kristen dalam proses terjadinya pembelajaran? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Kalau menurut saya itu sangat membantu. Misalnya guru itu bisa membuat video renungan atau kuis Alkitab. Nah, tetapi yang paling penting itu guru PAK itu membuat presentasi yang menarik dan
peserta didik itu dapat lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Wow, oke. Betul sekali dengan jawaban saudari bahwa teknologi sangat membantu, sangat bisa menjadi alat yang membantu yang baik dan menarik bagi guru PAK dalam menyiapkan materi atau dalam menyajikan materi dalam kelas. Jadi guru PAK itu harus menggunakan media-media pembelajaran dalam perkembangan teknologi saat ini agar pembelajaran yang disajikan itu tidak monoton bagi peserta didik atau tidak membosankan bagi peserta didik. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari Juwita tadi, bahwa guru itu harus menyiapkan pembelajaran yang menarik dalam misalnya menggunakan PPT yang menarik, ada alat peraga atau menunjukkan video pembelajaran yang sesuai dengan topik materi kepada peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, atau mereka itu punya daya tangkap tidak sama satu sama yang lain, atau cara mereka pengetahuan mereka pun berbeda-beda. Jadi tugas kita sebagai guru pendidikan agama Kristen yaitu dalam perkembangan era digital saat ini, berarti kita atau sebagai calon guru pendidikan agama Kristen berarti harus lebih kreatif dalam menyiapkan materi pembelajaran yang terjadi dalam kelas agar dapat menarik perhatian peserta didik yang baik, atau peserta didik itu lebih fokus dalam proses pembelajaran itu sendiri yang terjadi dalam kelas. Nah, dari respon-respon dari Juwita tadi, saya sangat setuju bahwa dalam perkembangan teknologi saat ini itu guru PAK memang harus kreatif. Jadi kita sebagai calon guru PAK jangan ketinggalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Justru kita sebagai calon guru PAK atau kita sebagai guru, malah kita yang harus terus mengikuti arah perkembangan teknologi saat ini agar kita juga dapat menyiapkan bahan materi atau bahan ajar atau bahan presentasi, bahan mengajar kita dengan menarik, dan itu juga dapat membuat peserta didik tertarik atau mereka lebih fokus dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Saya teringat dari ayat Alkitab Kolose 3 ayat 23 di mana mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, Juwita, keren sekali. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi guru pendidikan agama Kristen adalah sebuah pelayanan. Cara kita mengajar adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Jadi kita harus jadi guru PAK atau kita harus menjadi guru pendidikan agama Kristen yang bersyukur atas rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jadi ketika kita mengajar dengan baik, ketika kita mengajar dengan penuh syukur, itu adalah tanda kita bersyukur kepada Tuhan, atau tanda kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat yang diberikan kepada Tuhan. Kita menjadi guru, kita menjadi calon guru atau jadi guru pendidikan agama Kristen, itu adalah rahmat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Bukan itu rahmat itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita manusia. Jadi kita harus menggunakan rahmat itu dengan sebaiknya, dan kita harus menjadi guru PAK yang bersyukur di era digital saat ini. Dan kita juga bukan saja sekedar mentransfer pengetahuan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, akan tetapi kita harus menjadi pembimbing yang baik, menjadi guru atau menjadi sahabat yang baik bagi peserta didik agar kita dapat dikatakan mampu menjadi teladan atau guru yang memiliki sikap bertanggung jawab dalam perkembangan teknologi saat ini. Oke teman-teman, demikian diskusi kami tentang menjadi guru PAK yang profesional di era digital. Nah, teman-teman, sekarang ini kami akan masuk pada refleksi kami masing-masing sebagai calon guru pendidikan agama Kristen. Nah, dimulai dari saya sendiri. Nah, di era digital sekarang ini, saya menyadari bahwa tugas guru pendidikan agama Kristen itu semakin besar karena peserta didik ini hidup di perkembangan era digital yang begitu cepat. Nah, oleh sebab itu,
saya harus mempersiapkan diri, baik secara kemampuan, baik secara mental, atau dalam segi pengetahuan, maupun dalam secara karakter saya, secara pribadi. Saya rasa saya harus mempersiapkan diri begitu, karena dalam menghadapi peserta didik saat sekarang ini, guru pendidikan agama Kristen itu perlu menyiapkan diri, dan yang paling penting itu guru harus menyiapkan karakternya sebagai guru pendidikan agama Kristen dan juga mentalnya. Karena kenapa saya bilang begitu? Banyak hal yang terjadi dalam perkembangan teknologi saat ini. Peserta didik tidak begitu lagi mendengarkan guru, karena peserta didik lebih keasikan dalam menggunakan HP, atau lebih keasikan dalam keasikan sendiri dengan teman-temannya, atau dalam bermain media sosial begitu. Bahkan terkadang mereka itu lebih sibuk dalam bermain games, baik dalam proses terjadinya pembelajaran atau maupun di luar dari terjadinya proses pembelajaran. Jadi saya secara pribadi sebagai calon guru pendidikan agama Kristen, saya belajar bahwa dari diskusi ini bahwa profesionalisme itu tidak hanya dilihat dari kemampuan guru menggunakan teknologi, akan tetapi guru itu dilihat dari kemampuannya, dilihat dari kemampuan dia membuat pembelajaran yang menarik, yang kreatif dalam menyajikan materi, ataupun bisa juga dilihat dari sikap hidup guru itu sendiri. Nah, di mana guru itu menjadi, seperti yang kami sudah sampaikan dalam diskusi kami tadi, bahwa sikap seorang guru pendidikan agama Kristen itu guru pendidikan agama Kristen harus mampu menunjukkan sikap sabar, teladan, jujur, serta bertanggung jawab dalam proses terjadinya pembelajaran itu sendiri. Jadi sebagai calon guru pendidikan agama Kristen, dari diskusi hari ini saya berpikir bahwa profesionalisme itu bukan bagaimana pintarnya seorang guru dalam kreatif dalam kelas, akan tetapi guru yang mampu memiliki sikap teladan dan karakter iman itu sendiri, itu adalah guru yang profesional dalam tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini, dan juga guru yang bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, teman-teman, dari diskusi hari ini saya belajar satu hal, atau saya dapatkan satu hal, bahwa menjadi guru pendidikan agama Kristen bukanlah hal yang cuma-cuma yang kita dapatkan, atau bukanlah hal yang secara kebetulan. Akan tetapi menjadi guru pendidikan agama Kristen atau menjadi calon guru pendidikan agama Kristen, saya saat ini adalah sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa dari diskusi hari ini, saya sebagai calon guru di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini, saya harus mampu menjadi guru yang menggunakan teknologi secara bijak, dan juga saya tidak hanya tahu tentang menggunakan teknologi, akan tetapi saya harap bahwa dari diskusi hari ini saya harus lebih menjadi guru yang dapat menjadi pembimbing, menjadi sahabat bagi peserta didik saya. Bagi saya, melalui diskusi ini, saya semakin memahami bahwa profesionalisme guru PAK itu tidak hanya dilihat dari penguasaan teknologi, tetapi juga kesetiaan menjalankan tugas dan panggilan sebagai pendidik Kristen. Nah, di era digital saat ini banyak mengalami tantangan. Nah, guru PAK ini harus hadir sebagai pembimbing, sahabat, dan teladan yang mampu mengarahkan mereka itu kepada nilai-nilai Kristiani. Nah, saya harap melalui diskusi ini dapat terus meningkatkan kompetensi diri dan menggunakan teknologi itu secara bijaksana, dan serta mengajar dengan kasih dan bertanggung jawab, serta untuk memuliakan Tuhan. Wah, diskusi kita hari ini sangat menarik ya. Terima kasih Juwita sudah berdiskusi bersama-sama dengan saya, sudah berbagi cerita, dan sudah berbagi refleksi dengan diskusi kita hari ini. Sama-sama Agnes, semoga
Podcast ini bisa memotivasi calon guru PAK untuk tetap profesional dan kreatif di era digital saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah setia menonton video podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you I changed, even when I knew I never could. Nobody else is good as you. I need you to stay.